Selamat datang kembali di Bedah Rasa. Saya Aldo. Dan saya Bella yang mewakili suara hati kalian semua yang gampang retak kalau kesenggol dikit. Halo semuanya. Gampang retak kalau kesenggol dikit. Bella, itu deskripsi yang pas banget buat topik kita hari ini. Kita bakal bahas satu misteri besar umat manusia. Kenapa sih kalau dikritik rasanya kayak ditusuk pakai garpu, bukan dikasih saran? Aduh, Do, jangankan garpu. Rasanya tuh kayak dilempar batu bata pas lagi bengong. Padahal yang ngomong cuma bilang, "Bel, baju kamu warnanya agak nabrak ya." Tapi di otak aku, terjemahannya jadi, "Bella, selera kamu jelek. Kamu nggak pantas hidup di bumi. Pindah planet sana." Wah, itu lompatan logika yang jauh banget ya. Dari warna baju ke pengusiran antar galaksi. Tapi serius Bel, kenapa respon otak kita bisa selebay itu? Kan sebenarnya kritik itu kan cuma sekumpulan gelombang suara yang masuk telinga. Teori kamu terlalu kaku, Dok. Masalahnya bukan di gelombang suaranya, tapi di rasanya yang dia bawa. Rasanya tuh kayak ada serangan personal, kayak identitas kita lagi dihakimi. Nah, itu dia kuncinya, identitas. Sebenarnya rasa sakit saat dikritik itu adalah respons biologis purba. Zaman nenek moyang kita di gua dulu, kalau ada anggota suku yang dikritik atau ditolak, itu bahaya besar. Ditolak suku berarti sendirian di hutan, terus dimakan harimau. Mati. Jadi kalau bos aku bilang laporan aku kurang rapi, otak reptil aku mikir aku bakal dimakan harimau. Tepat sekali. Otak kita belum bisa bedain ancaman sosial sama ancaman fisik. Saat dikritik, bagian otak bernama amigdala, si pusat rasa takut, langsung nyala kayak sirene kebakaran. Dia teriak, "Bahaya, status kita terancam, kita bakal dibuang." Makanya jantung deg-degan, muka panas, dan timbul rasa sakit hati itu. Kasian banget ya amigdala aku, lembur terus. Padahal cuma dikomenin masakan kurang asin, dia udah siap-siap perang. Tapi Dok, ada juga kan kritik yang emang jahat, bukan karena otak purba kita aja. Betul. Tapi seringkali rasa sakitnya muncul karena kita menyamakan kinerja dengan harga diri. Rumusnya gini, kalau kinerjaku jelek sama dengan aku orang yang buruk. Padahal kan gak gitu. Laporan jelek ya laporan jelek aja, bukan berarti kamu manusia gagal. Iya sih, susah misahinnya. Rasanya tuh kritik itu nempel di jidat. Kayak ada stempel gagal yang permanen. Jadi inti masalahnya di babak pertama ini adalah otak kita lebay karena takut dibuang dari pergaulan. Dan kita terlalu baper menyatukan kinerja sama dengan harga diri. Gitu ya, Dok? Kurang lebih begitu, Bel. Kita merasa diserang padahal cuma dievaluasi. Nah, setelah kita tahu kenapa rasanya sakit, kita lanjut cari tahu gimana caranya supaya amigdala ini nggak histeris melulu. Aldo, tadi kamu bilang otak kita mikir kita bakal dimakan harimau kalau dikritik. Terus solusinya apa? Masa aku harus bawa tombak setiap kali rapat evaluasi? Jangan dong, nanti HRD turun tangan. Solusi pertamanya adalah kasih jeda. Saat kritik itu datang, jangan langsung bereaksi. Tarik nafas. Kasih waktu 5 detik buat otak rasional kamu, prefrontal cortex, mengambil kendali dari si amigdala yang panik tadi. 5 detik, keburu nangis kalau aku, Dok. Tapi oke, aku coba bayangin. Misalnya ada yang bilang, "Bella, tulisan kamu berantakan." Aku diam dulu. 1, 2, 3, terus mikir apa? Mikir gini, apakah ini fakta atau opini? Pisahkan datanya. Tulisan berantakan itu bisa dicek. Apakah fontnya beda-beda? Spasinya ngaco? Kalau iya, itu fakta. Itu bukan serangan ke Bella sebagai manusia, tapi serangan ke spasi dan huruf mie kertas itu. Jadi aku harus jadi detektif dulu ya, jangan langsung baper. Tapi Dok, gimana kalau yang kritik itu nadanya nyebelin? Tahu kan tipe orang yang ngomongnya manis tapi racun? Ih, Bella rajin banget ya, sampai lupa kualitas. Itu kan sakit. Nah, itu level selanjutnya. Kita harus melihat siapa pengirimnya. Bayangkan kritik itu kayak paket belanja online. Kalau yang kirim paket itu orang yang gak kredibel,
Orang yang emang hobinya nyinyir, atau orang yang nggak paham konteks, ngapain paketnya dibuka apalagi disimpan ke dalam hati? Bener juga, ngapain aku simpen sampah di dalam hati? Berarti kalau yang ngomong itu hater atau orang yang cuma mau jatohin, buang aja ya? Betul. Tapi kalau yang kritik itu mentor, orang tua, atau teman yang peduli, walau caranya kasar, coba cari esensinya. Mungkin cara penyampaiannya kasar, tapi isinya berharga, saran yang bikin kamu jago. Kita sering nolak emas cuma karena dibungkus koran bekas. Wah, filosofis banget. Jangan nolak emas karena bungkus koran bekas. Aku catat tuh buat status nanti. Jadi kita harus punya filter ya, mana kritik sampah, mana kritik emas. Ada satu lagi, tekniknya namanya pertumbuhan versus tetap atau growth mindset. Orang yang sakit hati biasanya mikir kemampuan dia itu harga mati. Kalau dibilang jelek ya selamanya jelek, padahal kritik itu cuma peta jalan. Kritik bilang, kamu sekarang di sini, titik A. Kamu harusnya di sana, titik B. Kritik itu petunjuk arah, bukan vonis mati. Jadi alih-alih mikir aku bodoh, aku harus mikir aku belum bisa dan ini caranya supaya bisa. Gitu kan, Dok? 100 buat Bella. Ubah kata saya gagal jadi saya sedang belajar. Itu ngurangin rasa sakitnya drastis banget. Rasanya jadi kayak main game kalau kalah di satu level, ya coba lagi, bukan banting sticknya. Kalau sticknya mahal, sayang juga kalau dibanting. Oke, jadi solusinya tahan nafas, pilah fakta versus opini, lihat siapa yang ngomong, ambil emasnya, buang sampahnya. Dan anggap ini level permainan yang harus dilewatin. Lumayan kompleks tapi masuk akal. Oke Bel, setelah bicara panjang lebar, dari drama otak reptil sampai strategi memilah emas, apa yang bisa kita simpulkan buat teman-teman yang lagi dengerin? Buat aku, kesimpulan besarnya adalah kita nggak bisa ngontrol mulut orang lain, tapi kita bisa ngontrol telinga dan hati kita sendiri. Kritik itu pasti ada, mau kita presiden atau penjual cilok, pasti ada yang komen. Kalau kita terus-terusan sakit hati, kita sendiri yang capek. Cakep banget. Dan ingat, rasa sakit itu sebenarnya sinyal kalau kita peduli. Kita sakit hati dikritik karena kita ingin jadi lebih baik, kita ingin diterima. Itu wajar. Jangan memusuhi rasa sakitnya, tapi ajak ngobrol rasa sakit itu. Tanya, kenapa sakit? Bagian mana yang perlu diperbaiki? Betul. Dan jangan lupa, kritik itu bukti kalau kita sedang melakukan sesuatu. Hanya orang yang nggak ngapa-ngapain yang nggak bakal dikritik. Jadi, kalau kamu banyak dikritik, selamat. Berarti kamu lagi berkarya. Boom, itu dia. Jadikan kritik sebagai bahan bakar, bukan penghambat, apalagi penghalang. Jadikan diri kalian anti rapuh. Semakin ditempa, semakin kuat. Siap, Bos Aldo. Mulai besok kalau ada yang bilang baju aku jelek, aku bakal bilang, terima kasih atas kritiknya, tapi selera aku sudah standar internasional. Nah, itu baru semangat. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami. Semoga hati kalian jadi sekuat baja, tapi selembut sutra. Jangan lupa, kritik boleh pedas, tapi hidup harus tetap menyala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!